sore, Selamat Kang sore. Didik. Apa kabar nih? Oke, social distancing nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Kita udah kejaga kan ya. Gue udah diperiksa Ngecek. pakai tram, gue Udah. datang pakai masker ya kan. Udah. Nah, bener. Gimana pun juga, menurut gue nih, sebelum kita ngobrol lanjut, pertama makasih Kang Didik. Oke, sama-sama. Gue sama kawan-kawan dikasih waktu, terus kemudian dikasih tempat juga ya. Kita bisa ngeliat banyak hal yang jujur nih, gue pribadi belum pernah ngeliat beginian tuh, belum pernah. Iya, oke. Terus banyak sih ngobrol sama teman-teman yang concern di usaha, terutama khususnya seperti Kang Didik di kopi gitu ya. Cuman ngobrol yang mungkin akan lebih, menurut gua lebih dalam gitu dari konteks persepsi gua juga baru ke Kang Didik Oke, thank you. sementara waktu. Tapi nanti nggak masalah ya kalau gua ngobrol sama kawan-kawan yang lain, supaya gua dapat persepsi juga nanti dari yang lain-lain juga gitu Kang Sebuah Didik. keharusan. Oke. Makasih banyak nih. Oke. Kagok juga sih teman-teman ya. Ini podcast kita pertama ya. Podcast kita pertama. Cuman saya mau sharing sedikit nih. Saya harap apa yang kita kerjakan kali ini bisa memberi dampak dan nilai yang positif buat teman-teman khususnya di Garut Ya. gitu kan. Mungkin sebagai prakata saya boleh bilang saya ini bukan orang Garut. Saya bukan murni tulen Sunda, tapi saya cinta Sunda dan cinta Garut. Kalau saya aja yang orang luar nih, cinta sama budaya Sunda, cinta sama Garut. Kadang-kadang saya pengen tanya gitu, kalau teman-teman ngaku cinta juga terhadap bumi kalian, terhadap tanah kelahiran kalian, apa yang sudah kalian lakukan untuk itu? Harapan saya dari program kita ini, dari acara-acara kita ini, nanti kita ngobrol dengan banyak tokoh, banyak pemuda-pemudi yang juga menginspirasi. Harapan saya mereka punya optimisme yang tinggi, punya spirit juga yang kuat dan pede gitu. Kalau gue ini orang Garut juga bisa ngapa-ngapain seperti mereka-mereka yang di luar gitu. Jadi Garut tuh sebenarnya nggak sempit dan potensi anak-anaknya bagus-bagus Kang Didik. Iya. Gitu ya. Oke. Thank you nih. Jadi tinggal nunggu kopinya ya. Tuh kopi. Lagi diseduhin. Oke, Kang Didik saya mau tanya. Oke. Kalau boleh saya tanya, Kang Didik ini sekolahnya apa? Basically-nya apa? Belajar apa gitu? Kok sampai saya lihat concern banget di kopi. Iya. Sebetulnya profesi saat ini tuh nggak ada hubungannya dengan sekolah dulu. Oh ini Iya. udah dianggap profesi nih ya? Iya, profesi karena Oh, saya biasa. dapat mata pencarian tuh dari sini jadi profesi. Oke. Semoga profesional ya. Amin. Sebetulnya dulu backgroundnya saya di transportasi udara sih. Oh, Di penerbangan. penerbangan, Ah. tapi itu bukan sebuah jaminan untuk profesi seseorang sebetulnya. Ya, setuju. Nah, sekarang saya menjalani di dunia kopi. Aslinya jadi sekolahnya sekolah penerbang. Iya, Oh, manajemen transportasi udara. untuk di manajemennya ya. Iya. Biasanya kalau larinya biasanya ke Angkasa Pura Akal gitu-gitu Sepura, kan ya. betul, Ah. ground handling ataupun Iya. signaling. Terus sama sekali nggak ada yang disentuh tuh Nggak. terkait dengan basic pendidikan. Nggak ada. Nah, ini- Bahasa mungkin ya. Iya. Beberapa edukasi, ada bawaan yang ke kopi sih. Maksudnya bukan exactly di teknis kopi, Oke, tapi beberapa mungkin etik ya, etik Iya. bergaul dengan. betul. Tapi setuju gua. Yang pertama nih ya, yang perlu digarisbawahi, pendidikan tuh penting, Bos. Penting. Iya nggak? Terus kalau bicara masalah stigma lah. Gua belajar di hukum, kerjanya di pertanian, ya nggak? Dihukum gimana Pak? Misalkan Oh, nih, dihukum. gue misalkan ambil di fakultas hukum nih, Oke. maksudnya stigma ini kan terjadi dari dulu kan, bahwasanya anak hukum sekolahnya di hukum, kerjanya di dinas pertanian, gitu-gitu ya, nggak matching banget. Nggak matching. Orang yang sekolah di pertanian, kerjanya di mana gitu maksudnya. Ya, itu stigma yang udah terjadi dari dulu kan. Oke. Tapi satu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya pendidikan itu penting tetap, walaupun memang kadang-kadang itu juga nggak kemudian menjamin hal-hal yang lo harapin ke depan gitu kan. Teman saya gangster sekarang di kopi. Nah, dia kalau gangster dia kagak sekolah dong. Emang ada Nggak S1 gangster gitu, Oh, ada kan? harus ada ya. Terus gimana Kang? Bisa ceritain nggak awalnya kok tiba-tiba sekarang jadi profesional di bidang kopi?
Awalnya sih jadi gugup ya. Slow ini slow nih. Enggak, gue penasaran nih Kang Didik, gue ulang nih. Nah, buat gue excited loh ngobrol sama orang nih. Gue kan kalau gue bingung nih, yang gue tahu nih profesi ya. Nih gue ulang lagi nih. Kalau profesi itu misalkan dokter tuh, ada sumpah dokter ya gak? Advokat, ada sumpah advokat dan lain sebagainya. Dan profesional dalam suatu hal, buat gue excited. Dan karena kenapa? Orang profesi dibilang profesional di kopi itu, gue rasa persepsinya kita sama. Ya. Bahwa memang itu yang kita geluti itu memang sungguh-sungguh. Kita punya skill dan sudah menghasilkan, bos. Nah, yang gue tanya, kalau lu bisa berkecimpung di situ gitu awalnya. Awalnya sih kecil sebetulnya Pak. Dulu di teknis lebih suka ya. Dulu sempat kuliah sambil kerja. Iya. Nyari penghasilan lah ya. Gitu, ya. Dulu posisinya bukan di bar gitu ya. Waiter lah apalah gitu kan dulunya. Kerja di kafe gitu ya. Pagi-pagi udah buka kedainya. Barista belum datang, ya kan? Ada tamu tuh kalau nggak salah dari orang luar ya. Buru-buru pengen kopi. Sebentar kan barista belum ada. Dia pengen cepet-cepet buat meeting dia. Dia datang pagi-pagi, padahal belum buka. Dia minta 1 kopi ya. Zaman dulu lagi itu cappuccinoan lah. Saya kan nggak bisa apa-apa waktu itu ya. Bisa apa-apa. Saya paksain, karena dia paksa. Tapi saya ngasih tahu kalau kopi yang saya buat itu belum tentu enak karena bukan standar barista. Iya. Saya waktu itu lihat YouTube. Itu kafe Kang Didik apa kerja di Bukan, kerja dulu, kerja di orang. Kerja ngapain tuh? Waktu kuliah di Jogja. Jadi nyari sampingan, kerja jadi waiter. Waiters aja Nggak bisa bikin kopi, ya? belum. Iya. Nah, dari situ saya lihat YouTube tutorial gimana sih bikin cappuccino. Yang bagus. Itu dia. Nggak harus bagus kayaknya waktu itu, yang penting jadi cappuccino. Ya, oke. Gimana caranya itu saya bisa bikin espresso dan steam foam. Jadi paksain lah lihat YouTube. Mungkin bikin espresso gampang ada di YouTube, tapi bikin foam agak susah. Karena itu butuh latihan. Saya udahlah kasih karena orangnya mau banget gitu. Terus komplain nggak lu? Bikin aja dulu ya. Kasih aja udah. Saya udah ngasih tahu enak gak enak, itu harus you minum. Iya. Saya bukan barista waktu itu. Ngerti lah dia. Terus ternyata diminum komplain nggak? Panasan. Okay. Itu ya, di situ mulai berpikir bahwa dunia kopi ini kayaknya asik. Nah, yang namanya kopi setelah terjun itu nggak mau berhenti Pak. Nyandu ya. Harus belajar semuanya, value chain. Waktu itu kan di barista di hilir. Saya pengen penasaran juga di roastery. Nah, sekarang profesi yang dikerjakan setelah jadi waiter. Dari itu perjalanan panjang ya. Ya, terus naik lah karena iseng-iseng belajar bikin, akhirnya bisa bikin, akhirnya jadi barista gitu ya, kurang lebih ya. Itu dia. Tahun berapa tuh? Kak? Udah lama sih. Udah lama ya? Udah lama. Ada 10 tahun, 15 tahun yang lalu? Enggak lah. Enggak, 10 tahun ya, 8 tahunan lah. Oke. 8 tahun lalu. Sempat juga ke beberapa tempat lah ya di luar Indonesia buat nambah pengalaman di kopi. Balik ke kampung. Nah, di sini saya belajar banyak ternyata, bukan di kota. Ilmu yang saya dapat di kopi ini ternyata tentang ekologi hutan, ya kan, pelestarian. Wait. Oke. Kan Kang Didik bilang tuh berarti cikal bakal nih, artinya Jogja sendiri itu kota yang spesial ya? Spesial ya nggak? Belajar di sana, kuliah di sana ya. Terus coba-coba untuk cari sampingan kerja dan lain sebagainya, akhirnya jadi barista ya kan. Terus yang menarik minat Kang Didik selanjutnya, sorry ini sebelumnya memang keluarga Kang Didik sudah punya tempat ini, usaha ini belum ya? Enggak jauh belum. Oke. Terus akhirnya membawa pulang lagi ke Garut karena keluarga di Garut, atau memang sudah ada tujuan? Karena kan udah jadi barista di Jogja. Barista Jogja itu mah cuma pengalaman kecil sebetulnya. Banyak pengalaman besar ya. Ketika saya keluar dari tempat saya di Indonesia ya, saya keluar waktu itu ke Singapura ya. Di situ kenapa sih jarang-jarang kopi Indonesia gitu? Sorry kepotong nih bos ya. Kang Didik tuh jadi barista di Jogja.
Nah, akhirnya itu karena sudah profesional di barista di Jogja, Kang Didi kerja di luar negeri. Iya. Oh gitu. Cuman pengalaman awal tuh waktu itu kan tadi pertanyaannya awal saya masuk kopi ya. Iya. Itu dia. Nah, kemudian banyak hal ternyata di kopi itu nggak cuma bikin cappuccino. Betul. Jadi memang awalnya dari barista itu juga ya barista mah apa isengnya lah ya. Ternyata ya, memang kemudian, sih butuh keahlian yang khusus di barista. Betul. Tapi kan akhirnya ketemu membuka wawasan bahwasanya bisnis di kopi itu nggak hanya jadi barista teh gitu ya. Cuma bikin cappuccino. Iya. Terus kok bisa keluar negeri? Apa sih teh? Kok bisa keluar negeri? Waktu itu kerja ada kawan juga di sana. Oh, saya sempat ke sana. Kemudian saya lihat sih kok kopi Indonesia nggak begitu di luar Indonesia ya. Kopi Indonesia tuh nggak, kenapa sih nggak? Kebanyakan mereka lebih bangga dengan kopi-kopi Ethiopia, Kolombia itu memang bagus juga. Tapi kan saya sebagai warga Indonesia punya nasionalisme dong. Nah, di salah satu kedai di Singapura itu ada namanya Compound. Compound kopi itu dia menyediakan beberapa kopi. Nah, ada kopi Indonesia. Ternyata itu di sana membuat ada. saya terketuk balik ke Indonesia. Gitu. Ada sebuah kopi yang luar biasa enak banget. Tapi trace-nya sampai sekarang belum dapat trace jejaknya. Karena si baristanya nggak paham, taunya Indonesia Garut waktu itu, nggak dijelasin dari mananya. Nah, itu sebuah PR juga buat saya, dapat kopi itu lagi dari mana, itu enak banget soalnya. Oke. Yang menarik buat saya itu sebenarnya gini Kang, oke lah Kang Didik tadi cerita tuh ditarik sama kawan. Nggak, yang masih gue bingung tuh karena memang minat, pengen kerja di luar negeri atau pengen tahu. Itu dia, lebih ke pengen tahu. Kok asa nggak enak banget jadi barista di Indonesia terus pengen nyobain gitu di luar negeri itu gimana tuh? Jiwa muda dulu ya. Tahun dulu belum booming banget ya barista, atau lagi boomingnya belum ya? Belum booming. Oke. Jiwa mudanya waktu itu kan saya berpikir bahwa banyak hal yang harus dicoba. Setuju. Itu dia. Iya. Dari situ berangkat. Banyak hal yang harus dicoba, nggak harus dalam satu lingkungan itu aja, kita coba yang lain. Oh iya. Ya positif banget menurut gua. Nggak, maksud saya memang harus berani gitu tuh, harus berani keluar, harus berani coba sesuatu yang baru, gitu, ya kan? Karena nggak semua orang, banyak loh yang saya lihat anak-anak muda sekarang gitu ya, tuh nggak berani jauh dari orang tua, ya nggak, susah atau berat meninggalkan tanah kelahiran. Padahal kalau kita lihat nih, akhirnya kan Kang Didik juga akhirnya bisa menikmati hasilnya sekarang di tanah sendiri, dekat keluarga juga kan. Cuman yang mereka nggak tahu nih, yang saya harap juga itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman di Garut khususnya. Gak kelihatan bro itu tulisan. Jadi ini banyak teman-teman di Garut yang masih punya mental yang kadang-kadang tuh satu nggak punya target dia. Terus yang kedua nggak mau open minded tadi, nggak mau keluar, coba keluar. Yang sekiranya kalau dia keluar itu bakal dapat ilmu yang baru, dapat wawasan yang baru. Iya. Betul sih. Kang Didi juga ngelihat itu juga untuk anak-anak sekarang, khususnya generasi sekarang. Ya sebetulnya kalau ilmu sebetulnya banyaknya di negeri sendiri ya, di lingkungan sendiri ya. Jadi nggak sebuah tolak ukur kita keluar akan lebih ilmu lebih banyak. Betul, bukan ya. Setuju. Tetapi ada pembanding. Benar. Studi banding bahwa sosial di sana, sosial di sini itu berbeda. Itu sih. Kalau keilmuan saya yakin di sini lebih banyak. Kayak misalkan tentang itu tadi, bagaimana kita kontribusi terhadap hutan. Salah satunya kan kopi lah. Kita bahas kopi aja ya. Oke. Hutan kopi itu jadi kalau pengen kopi bagus kan, ini Garut ini anugerah alamnya luar biasa. Tinggal SDM-nya, SDA-nya udah bagus, ya kan. Kopi itu kalau misalkan Kang Didi saya potong. Jadi waktu di luar negeri dan lain sebagainya, Kang Didi sadar bahwa tanah kelahiran Kang Didi itu potensinya gede gitu ya. Itu dia. Itu dia yang dimaksud. Itu dia. Nah, dari situ tadi hutan ya. Jadi kopi dengan lingkungan itu nggak bisa dipisahkan ya. Karena kopi itu tanaman hutan, dan hutan juga sebagai mutu lah ya. Mutu sebuah kopi itu bisa diukur dari hutannya yang bagus. Ya. Itu dia.
eh, kita menghindari beberapa kimia lah ya, kimia seperti yang nggak bagus buat tubuh gitu kan. Kan kalau misalkan hutannya terjaga, lingkungannya terjaga, kopinya bagus, itu yakin kualitasnya bagus. Jadi yang saya tangkap tuh sekarang jadi Kang Didik tuh mungkin saking sudah banyak wacana dan pengalaman yang didapat, sehingganya concern dari nanam kopinya, ya nggak? Iya. Sampai kopi itu diseduh, Betul. udah ngelotok lah ya. Gitu kan. Terus saya dengar Kang Didik tuh punya asosiasi atau organisasi atau apa yang Sunda Hejo. Oh, kalau itu ya saya sebagai mungkin anggota keluarga ya, Pak. Itu lebih disebut apa Sunda Hejo? Nah, Sunda Hejo ini koperasi klasik bin lah ya. Nah, mungkin saya lebih anggota keluarga dari keluarga besar ya, Pak ya. Kalau yang punyanya nanti ada ada Pak Eko, Pak Hamzah, yang lain itu ya. Kita sih di sini lebih ke tadi gimana caranya supply chain, value chain-nya kejaga. Supply chain kan dari atas, tengah, bawah, hilir itu harus terjaga. Rata ya. Nggak boleh ada salah satu titik yang putus tentang quality, ya kan? Value chain kan, nilai-nilai. Jadi di setiap hulu tuh ada teknik value chain-nya seperti apa. Ya oke. Kang Didik, kita rehat dulu tadi ya. Gelap. Sekarang udah Maghrib. lepas maghrib. Terus mesti harus kepotong obrolan yang lagi ramai tadi, ya kan? Oke, supaya nggak melebar kemana-mana, ada beberapa hal yang juga saya penasaran, karena saya juga orang yang selalu ke-challenge. Kalau orang bisa sukses di bidang ini, saya juga kayaknya pengen gitu bisa. Sama juga halnya mungkin teman-teman di luar sana. Satu yang pengen saya tanya pertama adalah, ada nggak prinsip-prinsip hidup yang mengilhami atau yang diilhami oleh Kang Didik hingga saat ini, sehingga Kang Didik mampu memperoleh dan mendapatkan apa-apa yang Kang Didik harapkan dalam hidup? Oke. Bicara bisnis berarti ya. Bisnis ini saya berprinsip ya. Bagaimana bisnis ini tuh pendekatan ekonomi berarti ya. Pendekatan ekonominya kita berkontribusi positif terhadap lingkungan sih itu. Jadi 4 yang saya punya di sini. Satu ya tadi environment. Jadi bagaimana tuh bisnis kita itu nggak merusak lingkungan. Soalnya banyak sekali ya bisnis yang orientasinya misalkan ke ekonomi terus. Itu kan namanya manufacture. Betul. Kayak pabrik lah kah, apa itu kan kebanyakan masih merusak lingkungan gitu. Kebanyakan ya kan. Itu fakta gitu. Ya orang boleh diriin pabrik, tapi maksudnya juga itu lingkungannya dia. gitu ya. Itu dia. Tapi kebanyakan kan fakta masih buang-buang pabrik ke limbah ke lingkungan ya kan. Itu pencemaran. Tapi tukang kopi juga banyak Nah, yang itu bikin dia. kedai tapi nggak perhatiin tuh. Itu dia. Buang limbah. Kita segala bahas. Itu Oke, dia. menarik Jadi tuh. bagaimana ekonomi kita berjalan tanpa ada merusak lingkungan, Pak? Setuju. Jadi ada misalkan di 4 faktor ini, satu kan environment lingkungan, kedua sosial, 3 ekonomi, 4 ibadah. Jangan lupa ibadah. Setuju. Nah dari 4 ini sebetulnya kalau ada yang terlalu tinggi berdiri ataupun terlalu mencolok tuh saya rasa kesustainnya itu nggak bakalan lama, bakal sebuah dipertanyakan itu keberlangsungannya itu ya, sustainable. Jadi pendekatan ekonominya saya rasa ini lingkungan yang pertama. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu hasil lingkungan tanpa merusak lingkungan itu sendiri. Itu ekonominya di situ. Apalagi kan kopi di hutan. Kemudian ya saya berprinsip orang yang paling berkontribusi menjaga lingkungan hutan itu adalah yang mencari nafkah dalam hutan itu sendiri. Ya kan? Ketiga sosial, kita regenerasi. Beberapa orang meminta anak-anak petani itu dipaksa gimana caranya mereka berkebun. Tapi sebetulnya tanpa kita sadari, kalau kita memberikan value, nilai yang kita perlihatkan terhadap anak-anak regenerasi, mereka nggak usah dipaksa sebetulnya.
ya kan. Ada beberapa juga nih gini, anak petani lebih bangga kerja di kota misalkan, mereka jual kebun untuk nyogok di pabrik misalkan, pabrik sepatu apalah di situ. Masuk PNS nyogok. Ya. Masuk PNS mungkin masih bisa ngejaga lingkungan ya. Ini misalkan yang udah kontribusi terhadap lingkungannya rusak gitu, itu yang bahaya. Saya mirisnya di situ. Kenapa sih gitu? Padahal kalau kita melihat nilai value yang dihasilkan dari kebun ini terhadap anak muda, mereka otomatis akan bergerak di situ. Itu sosialnya. Nah terakhir tuh ada ibadah gitu. Bagaimana nowadays-nya apa ya? Apalagi lah gitu selain ibadah gitu ya, salah satunya itu ya. Jadi kontribusinya kita company terhadap lingkungan environment, alam dan lingkungan sekitar. Tidak ada yang dirugikan. Jadi minimal lah kita berbisnis walaupun kita belum bisa apa-apa terhadap lingkungan, tapi setidaknya kita tidak merugikan dulu lingkungan ya. Itu sih. Jadi poinnya yang saya tangkap justru awalnya sebelum berbisnis Kang Dik ini lebih bagaimana caranya mampu menjaga dan melestarikan hutan ya. Ya, karena sadar bahwasanya hutan itu juga nanti yang akan menimbulkan benefit untuk orang banyak. Betul. Termasuk Kang Dik gitu ya. Iya. Pada akhirnya dalam menjaga kelestarian tersebut timbul bisnis kopinya. Terus kemudian Kang Didik juga sekarang sudah mulai mampu memintarkan petaninya dan mampu meregenerasi itu. Regenerasi pendidikan pelatihan juga katanya ada. Iya, betul. Kami ini udah ada kelas di sini ya, sama-sama ada tim ya, nggak saya sendiri ya. Jadi ada tempat buat belajar. Betul. Pihak pengajarnya ada Teh Imas, luar biasa ya Teh Imas, beliau roster juga, pegiat alam juga, ada Mang Iqbal. Mang Iqbal ini luar biasa, panutan saya juga. Jadi saya banyak berguru dari sana, terutama Pak Eko. Purnomo Wigudi Eko ya, beliau luar biasa sebagai panutan saya. Nah kelas di sini ada, kita berusaha regenerasi anak-anak, bahwa kadang kan anak-anak ini jatuhnya ke passion, berbeda dengan orang tua. Orang tua mungkin quality, baiklah yang penting kejual gitu. Yang penting kejual, apalah yang penting kejual. Tapi kebanyakan itu ya, anak muda justru enggak, lebih ke quality. Ada passion di situ. Ini agak kurang puas nih. Kita studi kelayakan ataupun trial error. Apa sih yang bikin produk ini kurang puas gitu? Anak muda lebih ke situ. Ya berarti dalam arti kata berhasil ya regenerasinya kan? Ya insya Allah selalu berusaha terus. Oke. Terus emang selama ini Kang Dik juga melihat khususnya di Garut kita bicara terkait dengan industri kopi ini sendiri, ada dampak ke lingkungannya ternyata masih banyak juga. Artinya banyak pengusaha di luar sana yang bergerak di bidang kopi yang juga tidak memperhatikan lingkungan. Ada banyak Pak. Ini Banyak, asik deh kalau dibicarain ya. Contoh kasus kecil aja sampai sekarang lah ya. Misalkan penggunaan pupuk kimia. Misal ya, itu sangat merusak lingkungan Pak. Ya. Jadi kami di sini, khususnya keluarga kami ya di sini di Kasikbin, kita berusaha untuk sampai sekarang ya kita banyak aplikasi di hutan, di kebun. Bagaimana caranya kita buat ekoenzim terhadap lingkungan ya, nggak ada kimia, ramah ya ramah lingkungan. Karena gini Pak, banyak orang berpikir ya kan dengan kimia ini dia akan menghasilkan yang lebih banyak quantity. Nah ada betulnya tapi banyak salahnya. Salahnya apa? Tanah itu ya kan ketika dikasih kimia, tahun ini misalkan satu tanah, petak tanah dikasih kimia 10 kilo, tahun depan tuh 15 kilo, dosisnya naik terus. Karena apa? Tanah ini akan hanya sebagai media, bukan sebagai penyedia. Hanya media tanah. Karena apa? Degradasi. Sebetulnya tanah ini kan sebagai penyedia nutrisi, karena dia kimia terus menerus ya kan. Jadi medianya cuman sekedar media tanah aja. Nah itu butuh rehabilitasi minimal 10 tahun untuk mengembalikan tanah itu. Itu dia Pak. Ya artinya kita juga kalau kita pikirin memang bagaimana caranya menjaga hutan, akhirnya ketemu cara-cara tadi ya. Yang Kang Dik. Ya masih banyak petani di kita juga yang masih berpikiran gimana caranya instan. Itu yang salah. Maksud saya gini, kalau ternyata sekarang terbukti Kang Dik dan keluarga mampu menemukan sistem yang baik supaya tidak merusak lingkungan. Persepsi terbalik saya adalah mereka mungkin karena memang nggak peduli sehingga tidak mencoba mencari tahu.
Betul nggak kalau saya bilang seperti itu? Betul. Kita berusaha untuk spreading information, ya kan, announce ke orang-orang bahwa you akan dapat benefit yang lebih dengan teknik-teknik kita mencintai lingkungan. Sebetulnya di Garut ini kan luar biasa. Tadi nggak usah dimacem-macemin lah, yang penting kita ngejaga hutan, kopinya ada, pasti bakal bagus. Nah itu dia yang jadi masalah banget adalah mereka udah tahu tapi ingin selalu mengejar ekonomi yang merusak lingkungan instan. Itu Om Rocky bilang tuh dungu. Jadi nggak mau tahu gitu. Oke. Terkait hal-hal tersebut ada peranan pemerintah, maksudnya untuk mungkin controlling dalam hal tersebut. Misalkan kalau tanah begini you mesti nggak boleh pakai nih kimia. Pemerintah mungkin sempat berusaha tapi aplikasinya saya rasa belum terlihat lah ya. Mungkin di sana pemerintahnya lagi berusaha, mungkin selalu berusaha, udah lama banget mereka berusaha ya. Nggak ada undang-undang yang mencegah untuk nggak boleh pakai ini, kalau tanahnya begini dipakein kimia dengan jenis begini akan merusak dalam sekian tahun dan lain sebagainya. Sekarang mulai ada dan berusaha, tapi aplikasinya check me ya Ipong. Aplikasinya saya rasa masih kurang gitu. Pemerintah. Kita akan ulas terkait dengan pemerintah nanti di berat deh, obrolan kita selanjutnya. Yang saya mau tanya selanjutnya, karena ini memang tidak bisa kita bilang ini bukan bisnis, ini adalah bisnis. Pasti ada konflik dalam bisnis. Untuk di Garut nih, yang paling Kang Dik nggak mau itu terjadi dalam industri bisnis kopi apa? Siapa tahu ini menjadi saran dan menjadi input positif buat teman-teman di luar sana. Yang paling saya nggak mau itu mengklaim diri terbaik, gitu ya. Mengklaim gue paling baik, itu dia. Karena ukuran kopi paling baik terbaik tuh sisi apa sebetulnya sih? Ya kan? Tapi harus ada parameternya dong. Ada parameter. Baik dan tidak baik. Betul. Ya kalau secara quality mungkin parameternya jelas ya Pak ya. Ada. Ya kan ada. Nah, berarti boleh dong ada orang lain ngaku yang baik, paling baik, kurang baik. Tapi fakta lapangan Pak. Jadi beberapa kali pengalaman saya juga ya. Gontok-gontokan tuh selalu ada. Namanya konflik bisnis itu selalu ada ya. Di titik ini bahkan beberapa ngeklaim hal kecil. Di Garut gue dulu yang nanam kopi, mereka tuh benihnya dari saya semua. Mereka tuh hanya binaan. Lucu. Sebenarnya itu saatnya gabung lah ya. Gabung dengan memajukan kopi lokal gitu. Iya, karena padahal kan nggak ada pengaruhnya. Orang mau ngaku dia pernah nanam kopi duluan dan lain sebagainya kan butuh eksistensi. Tetap aja hari ini, detik ini yang dilihat, lu udah bisa ngasilin apa dari sisi positif untuk Garut, khususnya untuk industri kopi dan sebagainya. Maka dari itu kita selalu melakukan hal-hal kecil dengan tulus gitu ya. Dari hal besar dengan benar gitu. Pembinaan community oleh pemerintah, apakah itu juga sudah dilakukan secara baik? Belum optimal. Belum ya. Saran Kang Dik untuk pemerintah khususnya dinas terkait supaya minimal ada langkah konkret step by step yang harapannya pasti untuk kemajuan industri kopi di Garut. Apa tuh? Ayolah, intinya mah berat ya. Nggak apa-apa. Saya pikir kan susah kita untuk menciptakan forum diskusi yang secara langsung. Mungkin dari sini kita bicara tentang mental ya. Mental kita. Kebanyakan mental kita instan, kemudian nepotisme, yaitu KKN ya, corruption. Gimana caranya mendapatkan kekayaan lebih cepat. Nah itu mental itu harus dibuang. Mental yang berusaha untuk klaimisasi, kemudian mental yang selalu bisnis deh, ya kan? Bisnis dulu deh. Tadi ekonomi dulu deh. Betul, ekonomi untuk menggerakkan tadi lingkungan dan sosial butuh, ya kan? Tapi ada beberapa orang yang terlalu fokus di ekonomi justru lupa dengan lingkungan. Saya jadi semakin tertarik nih. Yang pertama, yang saya nggak tahu jadi tahu terkait dengan bisnis kopi ini. Ternyata kopi ini kalau ditekuni juga luar biasa ya bisnisnya ya. Banyak juga rasa penasaran di saya yang belum terjawab. Yang pertama, saya tahu
Kang Dik dan Sunda Hejo mandiri sekali dalam berbisnis ini. Dalam arti kata tidak banyak memiliki rasa kebergantungan, terutama khususnya ke pemerintah. Tapi tidak bisa kita hindari itu, karena pemain kopi atau anak-anak muda yang juga pengen sukses seperti Kang Dik dalam berbisnis di dunia kopi juga banyak. Dan nggak semua mereka sesiap Kang Dik, atau tidak semua mereka memiliki prinsip seperti yang Kang Dik miliki. Setuju ya? Ada rasa optimisme nggak dari Kang Dik bahwa pemerintah ini kedepannya mampu membina industri kopi khususnya di Garut untuk menjadi lebih baik? Wih, keren nih, pertanyaannya berat nih. Ditodong ya. Kalau udah nggak ada optimisme, ya udah kita close aja. Besok tinggal kita sowan aja ke Pak siapa? Ya, beliau. Pak Iwan ya. Optimisme ya ada kalau mereka mau berubah pola dan mental. Ya, jadi yang di notes adalah mentally. Tuh. Sambil ngopi lah. Diminum Pak. Oh siap. Gini lah Pak. Asik. Mentality itu fundamental Pak ya. Iya. Pemerintah biasanya ada juga sih, nggak cuma di kopi saya rasa ya. Teh, tembakau, kopi itu sama-sama komoditas. Selalu ada aja kekuasaan yang ingin menguasai. Terlepas dari pemerintah ya, saya itu bicarakan ya? Ini Oknum global ya. Iya, oke. Secara global selalu ada yang ingin menguasai, secara pengen jadi kartel lah kayak narkoba. Dan itu nggak dipungkiri ada. Ada, nggak cuma kopi ya. Iya, Komoditas setuju saya. Beras, tembakau ada itu. Kang Denis, beliau pelaku tembakau, bukan mafia. Ya. Yang saya penasaran gini, saya setuju kalau oknum mau dia levelnya mau kecil, mau besar, mau kartel atau segala macam itu pasti ada. Ya. Nah sekarang yang penasaran saya Kang Dik, kalau menurut Kang Dik, oknum yang seperti itu dengan level yang seperti itu di kota Garut gede apa kecil skalanya? Kecil. Oh kecil. Ya, saya dapat ngobrol tadi sama Kang Denis, beliau pelaku tembakau di industri. Luar biasa ya, dapat juga nih info-info juga bahwa semua itu dimainkan di monopoli. Gimana mereka pola bisnis, sekecil-kecilnya mereka dapat bahan baku semurah-murahnya untuk menjual semahal-mahalnya, dan mereka ingin menguasai itu. Jadi mereka tuh berpola, pokoknya ini semua harus ke gua dan gua nanti yang jual dan menentukan harga. Itu mafia ada. Itu kecil. Artinya mereka dapat keuntungan gede. Ya, itu dalam kata lain sistem ekonomi lah ya. Petani tetap miskin kan gitu. Iya, itu dia. Ya, makanya ada sempat pemutaran film di sini namanya Black Gold, itu di Ethiopia terjadi ya. Jadi pemerintahnya itu sangat memeras petaninya gitu. Ethiopia tahu sendiri kesejahteraan. Kalau kita bicara pemerintah memeras di luar sana ya. Oke, setuju. Saya kadang-kadang juga dilematis bicara hal tersebut. Bisa jadi memang itu ada niatan dalam melakukan hal tersebut, tapi bisa jadi karena memang tidak tahu, atau bisa jadi memang itu digerakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kekuasaan pemerintahan itu sendiri. Lebih kemana Kang Dik? Lebih cenderung kemana? Dua-duanya bisa jadi. Adapun yang penggerak ataupun master of puppet dari sebuah pemerintahan tuh selalu ada. Bahkan mungkin pemerintahnya sendiri yang memang korup ya. Corruptionnya gila-gilaan, budaya mentalnya itu udah nggak ada sama sekali yang namanya mikirin rakyat lah. Sejahtera apa, mereka tuh bullshit, yang penting duit lah. Ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Bukan di Indonesia ya. Indonesia mah enggak. Di luar sana itu kayak gitu. Nggak terjadi apa nggak salah di Indonesia? Ada lah ya, kita nggak bisa pungkiri. Kalau di pemerintah pasti ada. Cuman saya bilang tadi itu manusiawi sebenarnya. Yang justru menarik dalam hal ini yang perlu kita bicarakan adalah supaya kita tidak terlalu menjustifikasi pihak-pihak lain. Poin yang ingin saya dapat, menyikapi kondisi yang seperti itu dalam dunia usaha, khususnya di Garut, kita nggak melebar kemana-mana, supaya bisa tetap survive.
atau bahkan mungkin mampu menggapai apa yang diharapkan. Karena pebisnis pasti punya harapan dong. Ya. Minimal bahasa kerennya gue pengen sukses. Gitu kan, jualan kopi di bisnis kopi. Harus gimana Kang Dik? Beda survive dan sustain. Oke, setuju. Survive itu misalkan kayak orang tenggelam, orang ke bawah arus di sungai, dia survive. Gimana caranya yang diambil di Setuju, pinggir sungai itu setuju. diambil. Iya, Gimana iya. caranya dia bertahan Iya. supaya nggak ke bawah arus. Dia bisa selamat dari hal itu kan? Iya, berarti menghalalkan segala cara dia selamat untuk survive. Ya kan? Wah, diambil semua itu kan karena gelombang yang Oke, keras. setuju. Berbeda dengan sustain. Sustain itu berpola seperti tadi. Lingkungan. Jadi pendekatan ekonominya itu berbeda. Pendekatan ekonominya itu mereka bertahan dengan hal-hal positif. Bukan berarti survive nggak positif, tapi kebanyakan sustain and survive itu berbeda. Ya, setuju. Itu dia. Jadi kalau kata orang Sunda bilang segala dirawel itu biasanya survive. Kalau sustain itu udah berbeda. Jadi kita udah ada dalam posisinya, tinggal menggerakkan hal-hal positif dengan social and environment. Ya. Tapi bukan hal yang mudah juga ya. Ya. Maksudnya kalau kayak saya yang awam gitu ya, harus ngebina banyak pihak, gimana caranya melestarikan hutan, membina petani, terus kemudian melakukan regenerasi di anak-anak muda yang sekarang dan lain sebagainya. Ya gampangnya saya mau nanya gini lah, kalau saya nggak ngerti apa-apa tapi saya punya niat baik, saya harus mulai dari mana kalau mau main bisnis kopi di Garut? Ya, Karena Garut ini juga kan terkenal ya kopinya ya, punya quality yang baik gitu. Mulai dari mana kalau kita misalkan bisnis kopi? Nah, bisnis seperti apa dulu yang akan kita mulai? Kan kopi ini nggak cuma di hilir ya, nggak cuma di tengah, nggak cuma di hulu kan? Betul. Misalkan kita mau terjun nih, terjun sebagai pebisnis di kebun ya tadi. Gimana caranya kita dengan yang 4 tadi bertahan? Misalkan di tengah bisa juga dengan kacamata 4 tadi. Nah, kita mau terjun di mana sih? Apakah di hilir? Ya kan? Berarti hilir cara menjaga lingkungannya berbeda dengan di hulu. Iya, Ya kan? Misalkan di hilir gimana caranya kita nggak terlalu atau bahkan nol plastik, zero plastik. Salah satu limbah yang paling membahayakan plastik kan. Sekarang masih orang bangga foto di media sosial pegang plastik gitu ya. Foto apa itu sampah gitu. Tapi kan mungkin beberapa orang udah bijak mengelola sampah. Tapi kebanyakan masih asal-asalan gitu kan. Itu kan terhadap imbas lingkungan negatif. Iya. Bener gak? Plastik sampah ataupun beberapa hal yang merusak lingkungan dari hasil limbah di hilir tuh banyak. Jadi kacamatanya 3 tadi tetap dan 4 plus ibadah. 1, 2, 3, 4 bisa di hulu, tengah, hilir, tergantung kita mau bisnis di mana. Misalkan kita orang awam mau terjun deh di hilir di kafe, kopi shop. Nah, kopi shopnya itu harus punya kontribusi positif maupun lingkungan sekitar masyarakat. Ya kan, misalkan charity. Kita bisa bekerja sama dengan yayasan untuk anak-anak yatim, duafa, ya kan ibadah juga. Itu sosial ya. Environmentnya tadi gimana caranya kita zero plastik lah itu. Berusaha sebijak mungkin mengelola sampahnya walaupun misalkan satu kedai masih plastik nih. Nah, berusahalah untuk plastik itu di zero waste gitu. Ada satu kedai itu di Garut juga, dia udah mulai zero waste banyak. Sampel ada Sortase itu punya kawan saya juga. Dia udah zero waste. Dia nggak ada sampah sama sekali gitu. Yang keluar dari kedainya itu nggak ada sampah. Pengelolaannya bijak. Keren. Pembinaan yang dilakukan pemerintah terkait dengan hal apa yang kita bicarakan barusan itu juga ada kontinuitasnya nggak? Ada program-program yang real nggak yang selama ini Kang Didik rasakan? Baru dibicarakan, program belum terrealisasi. Baru dibicarakan. Jadi mau nggak mau tetap kita di lingkungan negara hukum lah ya. Berarti kita harus ada sinergi dengan pemerintah. Yang saya harapkan itu adalah pemerintah memberikan sesuatu kepada ahlinya. Ya kan? Kadang suatu tidak ahlinya itu rusak lah, ya kan? Jadi kita beberapa pemerintah memang ada beberapa, bahkan ya misalkan saya berharap pemerintah itu misalkan untuk kita ambil di Indag misalkan ya. Indag itu nggak harus seseorang Indag jadi orang kopi. Harusnya dia membina orang untuk jadi orang kopi. Ya kan, misal ini bukan di sini gitu misal. Sebuah instansi itu nggak harus dia terjun di dunia kopi. Dia harus misalkan sebagai pembina. Ya kan, sebagai scout lah ya untuk sebuah
Menariknya menurut Kang Dik, Garut termasuk yang rusak atau yang Kalau rusak sih enggak. Berarti ada rusaknya dikit lah ya gitu ya. Untuk kesempurnaan hanya milik Allah, Pak. Nah, artinya Kang Didik masih punya rasa optimisme ke depan bakal mampu dibenari. Besar, gitu ya? optimis besar. Ya. Oke, saran yang paling baik lah untuk kita-kita yang akan mau memulai berbisnis di dunia kopi, apa dulu tuh harus dimiliki? Mental. Balik lagi. Mental saja ya. Mental. Cukup mental. Mental cukup. Mental yang positif ya. Ya. Mental dia kontribusi. Ya. Jadi kan kita bisnis itu memanfaatkan sesuatu dari alam, mendapatkan sesuatu dari alam. Betul. Apalagi kopi bahan baku dari alam. Nah, tinggal kita mentalnya gimana caranya kita berkontribusi terhadap alam lingkungan. Itu saja sih. Ya sinergi dengan company, dengan pemerintah itu wajib. Karena kita mau nggak mau pasti bersinggungan dengan namanya government, ya kan, dengan pemerintah. Tapi kenapa Kang Didik nggak mau bergantung ke pemerintah dulu pas awal mulai bisnis? Kenapa? Pemerintah kan bisnis juga, Pak. Bisnis dengan bisnis biasanya nggak bagus. Oh, akan ketemu ya. Iya. Betul. Harusnya mereka supporting. Ya harusnya. Ya. Terus harapan sendiri ada nggak tujuan-tujuan yang belum tercapai? Tujuan belum tercapai di industri ini ya? Besar lah ya, Pak ya. Semuanya harus sejahtera dalam satu industri. Saya bicara tentang kopi ya. Harus bukan cuman petani yang harus disejahterakan. Petani ya, industrinya ada di hulu. Sejahterakan dengan kebijakan-kebijakan, bantuan udah ada nih luar biasa dari pemerintah memang. Tapi kadang tidak tepat sasaran, Pak. Kadang petani dikasih mesin roasting buat apa? Ya, nggak guna. Itu kan petani itu ya dikasihnya ya gimana caranya dia haler supaya dia ngegarap sampai bisa minimal gabah lah. Nah itu yang saya suka heran tuh itu. Kok bisa salah? Padahal kan bantuannya besar. Iya, padahal kan maksud saya nggak perlu harus dipelajarin kayak gimana, kan kita bisa lihat fakta di lapangan. Iya, sebenarnya harus ada peran masing-masing setiap industri. Biar apa? Selain serius di quality, ya kan? Keterfokusan terhadap sesuatu itu penting. Ya jangan salah sasaran lah, tepat lah. Misalkan di hilir ya kan, bantuan dari pemerintah, misalkan di hilir apa sih? Oh butuh mesin roasting misalkan, orang lain ya, saya emang nggak butuh mesin, ya jangan kasih lah mesin roasting buat apa? Gimana caranya dia bisa bertahan di ekonominya, gitu. Kadang kalau kita harus bicara dengan pemerintah kan kita butuh perwakilan ya. Kita mungkin harus punya semacam asosiasi dan lain sebagainya. Yang saya tanya tuh asosiasi petani kopi, asosiasi pedagang kopi, asosiasi pengusaha kopi di Garut ini sudah mampu dimanfaatkan dengan benar atau belum? Atau saya yakin kalau maksimal belum. Benar salah itu adalah subjektif. Subjektif. Iyalah. Ya, benar dan salah itu subjektif. Oke Kang Didik, kita pada akhirnya juga nggak bisa ngomongin atau menjustifikasi pihak-pihak lain. Ya. Wah, lu salah, gua benar, gua salah, lu benar dan lain sebagainya. Hanya saran tadi. Betul. Karena memang kita punya persepsi yang berbeda-beda. Betul. Terkait mana yang benar, mana yang salah, ya nggak? Mungkin obrolan kita kali ini lebih kepada bahwasanya memang kita memang harus bersatu padu. Kita juga harus punya parameter juga yang jelas. Dan kita juga harus memiliki optimisme yang tinggi, yang besar. Karena saya yakin nggak ada yang mustahil kan, gitu ya. Sekarang yang saya mau tanya, perspektif Kang Dik terkait dengan industri kopi ini, di industri kopi ini dari sisi bisnisnya secara global, seperti apa? Oke. Besar ya industri kopi juga global ya. Banyak segmentasi sebetulnya Pak. Selain di pasar itu macam-macam ya. Ada yang komersial, kan? Kopi-kopi komersial mass product itu ada. Dengan riset-risetnya itu ada. Dengan hal macam-macamnya itu ada. Kemudian ada juga yang misalkan sekarang bergerak di specialty. Dia spesial. Jadi ada juga yang merumuskan katanya 3 kayak segitiga. Paling atas tuh specialty katanya, paling atas grade-nya. Tengah itu ada juga yang kopi-kopi kekinian lah, hype lah, ataupun kopi-kopi yang tongkrongan lah.
Iya. Itu tengah-tengah. Iya. Nah paling bawah kan segitiga paling bawah paling besar. Paling besar. Nah betul. itu banyak kan biasanya komersial. Itu grade-nya beda-beda. Iya. Mungkin ada yang bilang pro kontra ya, layak dan tidaknya itu dibikin segmentasi itu, ada yang bilang gue setuju, ada yang bilang gue enggak. Namanya sebuah konsep pasti ada pro and kontra. Ya pasti. Nah kami berusaha bergerak di bidang yang specialty tadi, di tingkat tadi. Jadi level paling tinggi ya? Ya berusaha tetap di situ ya. Bisa dibilang di ranah itu kan? Oke, karena kita nggak benar-benar kopi massal komersial yang setuju. Ya kan beda-beda itu. Nah itu sih secara global ya. Artinya akan konsisten di level yang tadi. Ya harus kalau konsisten kita, karena itu sebuah nggak tertarik gitu bikin yang kopi-kopi sasetan gitu, untungnya lebih gede juga itu. Iya betul. Saya akan bikin lah kopi seperti itu, tapi isinya itu. Isinya kenapa tuh? Isinya itu ya mungkin dari specialty yang dikecilin, bukan quality yang dipakai, jadi yang diturunin. Oke, setuju sih. Mungkin bikin saset nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kemasannya jangan plastik misalkan. Kemasannya yang degradable, ramah lingkungan ya. Betul. Isinya itu tetap isi kopi-kopi yang kualitinya bagus, bukan berarti yang lain nggak bagus. Saya sekarang tertarik untuk mendengarkan sudut pandang atau persepsi Kang Didi terkait dengan industri kopi secara global. Ya termasuk itu pasti terjadi juga di Garut. Ya. Seperti apa? Industri kopi itu secara global tuh segmentasinya banyak ya. Yang paling besar sih ada dua. Ada commercial grade yang dia bikin produk massal, produk besar dengan risetnya yang luar biasa ya. Butuh dana besar untuk riset produk-produk massal seperti itu. Ada juga yang memang butuh ketelitian atau ketulusan di bukannya yang lain nggak tulus ya. Ada hal yang berbeda ketika misalnya di grade di lawannya komersial tuh ada specialty. Itu butuh ketelitian, sangat teliti. Jadi investnya berbeda. Ketika bicara tentang komersial, investasinya berarti di riset yang luar biasa. Nah kalau bicara tentang specialty, dia di bahan baku yang luar biasa. Dua-duanya baik. Tapi Sunda Hejo lebih ke saya kan dapat beans bahan baku dari Sunda Hejo juga ya. Jadi Sunda Hejo ini yang saya dapat ini specialty grade. Yang sesuai jargon ya. Lakukan hal kecil dengan tulus, otomatis dengan hal kecil ini menghasilkan sebuah ketulusan dan quality yang bagus. Segmentasi pasarnya berbeda ya. Ya, keuntungannya dua-duanya ada keuntungan. Ya kan? Maksud saya lebih berpotensi menjanjikan yang mana? Dua-duanya berpotensi. Sama ya. Sama. Gitu. Tapi nggak tertarik mau produksi yang komersil atau mungkin bisa kita bilang sasetan lah. Tertarik, tapi ya tetap tidak dengan menurunkan quality. Grade-nya nggak diturunkan, tetap kualitasnya mungkin dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Misalkan kemasannya nggak pakai plastik, kemasannya pakai grade yang ramah lingkungan. Nah, yang degradable, biodegradable. Kemudian kita jangan sama sekali menurunkan kualitas, jadi diperkecil supaya apa, penyebaran kopi-kopi yang seperti ini ke pelosok pun nyampe itu. Ya, setuju. Itu dia. Jadi saya tertarik dengan industri kopi kecil-kecil gitu ya. Tapi banyak itu tertarik juga, tapi tidak dengan menurunkan quality. Target jangka pendek dan jangka panjangnya nih. Saya juga pengen tahu nih, pengen denger nih kira-kira apa dari Kang Didi. Jangka pendek, jangka panjang, jangka dapur dan jangka dasaku. Apa itu Kang? Jangka pendek ini ya saya tetap dalam lingkaran specialty kopi itu gimana caranya kita saling menjaga lah ya, jangka pendeknya itu ya, menjaga investasi itu nggak berupa uang selalu ya. Ada good relationship dengan farmers, dengan produser. Ya itu sih tetap
termasuk jangka pendek dan jangka panjang juga itu sekaligus lah. Jangka panjangnya ke depannya insya Allah lah kita saya pribadi lah ya, nggak bawa nama yang lain lah. Iya, iya. Jangka panjangnya tadi pengen aplikasikan yang Pak tadi, usaha sambil ibadahnya lebih direct gitu. Minimal di Garut lah ya. Iya. Iya, iya, iya. Itu dia. Untuk pribadi ya. Karena untuk yang besarnya saya juga kan dapat bins dari Classic Bean dan Sumeju di sini. Itu menjadi salah satu acuan saya untuk tetap bisa sustain jangka panjang. Iya. Ya, Berkesinambungan dengan Iya, hasil yang baik betul. pastinya ya. Karena memang sudah dimulai Iya. dengan dasar yang baik juga. ya, semua orang pengen yang baik lah, insya Allah. Oke. Kemudian Kang, saya juga minta dalam kesempatan kali ini Kang Didik mampu men-share sesuatu yang positif yang mungkin banyak tidak dimiliki juga atau tidak diketahui oleh teman-teman kita yang masih usianya juga masih muda, supaya harapan saya juga mereka punya rasa optimisme yang Ya, sama seperti yang Kang Didik miliki, khususnya yang minat atau sudah berkecimpung di industri kopi. Ini saya minta dari persepsi Kang Didik secara personal, tidak melibatkan siapapun. buat saya pribadi sih tentang kesadaran ya, kesadaran terhadap segala sesuatu. Kalau kata Pak Eko bilang tentang navigasi, manusia itu punya navigasi alami. Dia harus peka terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Jadi jangan sampai manusia itu kehilangan navigasi. Kita boleh sana kemari dulu, nyari pengetahuan, nyari ilmu, karena ilmu itu nggak cuma di buku ya. Buku itu sebuah jendela ilmu memang. Ya, betul. Tapi yang lebih besar ini adalah kata Pak Eko bilang tuh analisa lingkungan. Karena Al-Quran disebutin ya, ikro, bacalah. Membaca nggak sebatas buku, tapi baca analisa lingkungan. Iya. Dari lingkungan sekitar, perubahan misalkan dari air, sungai, ya kan, gunung, itu harus dibaca semua. Kita harus peka terhadap navigasi. Nah, saran saya untuk anak muda sekarang ya sadar dengan hal-hal yang terjadi perubahan terhadap lingkungannya gitu. Jadi biasanya orang yang tinggal di satu tempat dia akan sadar perubahan sekecil apapun terhadap lingkungannya gitu sih. Besar lah ya. Memang sulit, Ya, artinya memang butuh keberanian. Kesadaran. Ada mindset yang harus dibangun, bahwasanya pergi merantau, Ya. cari ilmu bukan berarti untuk tidak pulang kembali ke Garut ya. Itu kurang lebih ya. Betul, Kang kembali Didik ya. ke tempat kelahiran. Karena pangbalikan lah ya kata orang Sunda adalah rumah. Rumah itu bukan berarti rumah ini, lingkungan tempat kita itu rumah juga buat kita. Dimanapun sebetulnya rumah. Tapi kita sebagai pemuda, anak muda yang di situ di lingkungan itu, ya kita bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terjadi di lingkungan itu. Harapan terakhir untuk pemerintah dalam jangka pendek khususnya untuk industri kopi. Kami butuh pemerintah yang sinergi ya, yang punya lebih bersinergi gitu ya, bukan sekarang nggak sinergi, tapi yang lebih sesuatu terhadap ahlinya gitu, terhadap porsinya, terhadap seorang yang memang mampu melakukannya dan betul gitu. Itu dia, saya butuh itu. Jadi saya pikir pemerintahan harus lebih open-minded, lebih mau mendengarkan banyak pihak, kemudian juga harus mulai melakukan langkah-langkah yang real, tapi juga benar gitu ya, langkahnya ya. Ya bukan berarti nggak benar sekarang, karena memang kita kan butuh selalu bertahap. Kalau dirasa memang tahun-tahun yang lalu memang kurang, ya kenapa nggak kita coba benerin kan? Gitu ya. Pesan terakhir buat asosiasi yang Anda naungi sekarang. Asosiasi
Saya sebenarnya nggak ada asosiasi ya Pak ya. Nggak ada. Oke. Cuman ya tetap mau nggak mau saya juga tetap harus bersinergi dengan mereka beliau. Kita kan ada asosiasi kopi juga. Ya. Ada, tapi bukan berarti saya bukan anggota atau bukan saya dari bagiannya, tapi saya merasa memang saya di industri ini saya juga pasti bagian dari asosiasi. Ya, walaupun betul. tidak ada daftar tertulis bahwa saya di asosiasi tertentu gitu, nggak ada. Ya saya ingin tadi apa yang kita bahas tadi itu ya terrealisasi lah ya, dengan bukan cuman dari keluarga saya sendiri, tapi secara lebih besar itu ya, hal-hal yang lebih dengan asosiasi mungkin saya lebih bisa aplikasi real ya, beberapa rumusan dan konsep. Itu sih harapan saya. Iya. Oke, mungkin yang saya dapatkan dari obrolan kita kali ini, bahwasanya memang kita harus memiliki spirit juga yang lebih daripada yang lainnya, karena sekarang era globalisasi ini menuntut kita untuk lebih strong, lebih survive, lebih kreatif, banyak macam yang dituntut dari kita kan. Butuh keberanian juga gitu ya, untuk supaya kita mampu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, karena yang paling utama adalah bagaimana kita mampu bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa itu. Jadi gua buat teman-teman jangan takut bahwasanya di industri kopi ini sendiri, saya belajar kali ini sama Kang Didik, masih memiliki masa depan juga yang potensial. Nggak pernah berhenti. Iya, nggak pernah berhenti. Riset apapun tuh berkembang terus. Spektrum perspektif lebih besar setiap saat. Dan di industri kopi bukan hanya bicara masalah bagaimana kita bisa diriin coffee shop atau jualan ya gitu. Banyak ternyata hal-hal menarik dan juga menghasilkan gitu kan. Yang mampu juga itu kita pelajari, kita geluti secara profesional tentunya. Jangan malu untuk belajar. Kemudian mulai saat ini bangun optimisme di diri kita masing-masing bahwa kita mampu melakukan sesuatu yang akan menimbulkan manfaat juga yang baik untuk orang banyak. Jangan takut untuk keluar Garut, untuk tidak pulang lagi. Dalam arti kata, pada saat nanti kita pulang lagi ke Garut, kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk kemudian mampu menabur manfaat kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Poin pertama yang saya dapat tadi menarik sekali, bahwasanya memulai bisnis pada saat kita digiring dengan persepsi money oriented ya, otomatis tuh bakal berasa berat ya nggak? Karena survive. Iya, karena survive tadi ya. Nah, kalau survive itu jadi akhirnya yang saya dapat dari Kang Didik tadi adalah gimana caranya kita bertahan dengan menyingkirkan orang lain. Ya, takutnya ke situ gitu ya. Jadi saya lebih suka pada saat kita memulai sesuatu, mau itu kecil mau besar, yang mau saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita mampu memberi dulu, memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga nanti dengan sendirinya saya yakin benefit itu baik itu nama baik ya kan gitu kan, nggak cuma profit, ada benefit yang udah pasti ya keuntungan secara uang itu udah pasti kita dapetin. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Kang Didik dalam season kali ini. Terima kasih banyak kopinya, terima kasih banyak sambutannya. Saya harapkan juga teman-teman di luar sana mampu mengambil apa yang positif, dan dari obrolan kita kalau dirasa itu nggak bermanfaat, anfaedah, nggak perlu didengerin ya lupain lah, karena kita memang nggak mau ngobrol yang terlalu serius. Kalau terlalu serius nanti ya kenceng juga kita ngobrolnya Kang Didik ya. Tapi bisa jadi nanti di season selanjutnya saya mau ungkap fakta-fakta yang lebih kontroversial yang itu nanti mampu kita bicarakan juga tanpa menyinggung dan menyakiti pihak-pihak yang lain, karena semata-mata kita buat perbincangan di setiap seasonnya nanti pure murni hanya share sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui dari sudut pandang saya secara pribadi dan juga nanti dengan narasumber yang lainnya. Makasih Kang Didik. Oke. Sukses terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.